Bab 51. Chen Feng mengalahkan keganasan kesengsaraan guntur. Tabrakan antara dua kekuatan masih terjadi dengan sangat mengerikan, fluktuasi menimbulkan getaran yang terjadi di antara kedua kekuatan itu dengan sangat dahsyat, bahkan hewan-hewan buas yang ada di dalam hutan larangan pun merasakan getaran dari kekuatan tersebut. Padahal mereka berjarak sangat jauh hampir 1 mil dari lokasi Chen Feng berada, dan tak hanya hewan-hewan buas saja yang dapat merasakannya. Orang-orang Sekte Iblis Darah yang sedang mencari keberadaan binatang kuno pun dapat merasakannya juga, membuat mereka menghentikan perjalanan dan saling menatap antara satu sama lain. Getaran apa ini? Mengapa begitu sangat mengerikan? Tanya orang-orang Sekte Iblis Darah itu yang menggunakan jubah berwarna hitam. Lalu mereka pun melompat ke atas pepohonan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Lihatlah langit di arah hutan larangan. Ada sebuah awan gelap yang disertai dengan kilat yang sangat mengerikan, itu seperti kesengsaraan guntur, kata mereka merasa terkejut. Orang kuat mana yang sedang menerobos ranah martial sovereign, padahal kita dan Tuan Muda sudah sangat lama berada di hutan larangan, tapi mengapa kita tidak menemukan praktisi lain yang berada di dalam hutan larangan ini? Tanya mereka penasaran. Sepertinya orang ini sengaja bersembunyi di kedalaman hutan untuk melakukan retretnya. Karena di benua rendah seperti wilayah 5 kerajaan, ada juga praktisi sovereign, sungguh-sungguh tidak terduga, selain binatang kuno di dalam hutan larangan ini, ternyata ada juga praktisi dari martial sovereign, kira-kira apalagi rahasia yang disembunyikan oleh benua tingkat rendah ini ya? Tanya mereka saling berbincang-bincang dengan penuh rasa penasaran antar para sekte darah iblis yang berjubah hitam. Oh ya, apakah menurut kalian kita perlu melaporkan apa yang kita lihat ini kepada Tuan Muda? Tentu saja tidak, ingat perintah Tuan Muda, jika kita hanya memiliki tugas untuk mencari binatang kuno itu, jadi jika kita tidak melaksanakan perintah Tuan Muda hanya karena hal yang kita lihat saat ini, pasti dia akan marah dan akan menghukum kita, ucap salah satu pria berjubah itu, yang kemungkinan adalah pemimpin dari kelompok berjubah tersebut. Sedangkan di tempat lain, saat ini Chen Feng akhirnya telah berhasil melawan kesengsaraan guntur pertama yang menyerang dirinya. Dan itu artinya masih ada 2 tingkat kesengsaraan guntur lagi yang harus Chen Feng kalahkan. Awan gelap itu terlihat sedang mengumpulkan kekuatannya, membuat Chen Feng yang melihat itu langsung menantang kesengsaraan guntur tersebut. Ayo, kumpulkan kekuatanmu. Aku tidak akan gentar sedikit pun, teriak Chen Feng tak takut. Setelah itu Chen Feng juga memperkuat pertahanannya, dan akibat serangan guntur yang pertama, Chen Feng bisa mendapatkan manfaat dari serangan guntur itu, yaitu tubuhnya semakin bertambah kuat. Bagus, bagus, ayo lanjutkan seranganmu kepadaku guntur bodoh. Aku sudah siap untuk mengalahkanmu, ucap Chen Feng berteriak marah. Mendengar teriakan Chen Feng yang kembali menantangnya, awan gelap yang mulanya tenang tiba-tiba kembali menggelegar marah, kilat yang mengerikan muncul dan menyerang Chen Feng dengan membabi buta. Chen Feng langsung melesat ke arah langit dan merilis tinju langit menelan surganya, dan lagi-lagi 2 tabrakan kekuatan pun kembali terjadi, menimbulkan sebuah getaran yang menjadi semakin dahsyat. Akibat serangan guntur itu Chen Feng pun terpental sangat jauh, menabrak tanah dan dinding batu. "Ak!" teriak Chen Feng meringis kesakitan. "Kurang ajar, ternyata guntur kedua ini sangatlah kuat dan mengerikan," ujar Chen Feng menahan sakit. Tak lama kemudian, Chen Feng pun bangkit kembali, dia mencoba menahan sakit di sekujur tubuhnya, walaupun tubuhnya itu sudah mengeluarkan banyak darah, bahkan bajunya robek dan sangat berantakan akibat serangan guntur kedua. Lalu Chen Feng menelan pil untuk menahan rasa sakitnya, setelah itu Chen Feng kembali menyiapkan semua kekuatan yang dia miliki. Awan gelap telah siap untuk serangannya yang ketiga, sebuah kilat guntur terlihat menyatu lalu membentuk sebuah naga guntur. Chen Feng menyipitkan kedua matanya untuk mengintip ke atas, dan ia pun mengeluarkan api hitam, serta pedang kuno ilahinya dan senjata-senjata khusus kekuatan mentalnya yang berbentuk spiral. Ia pun menyebarkan kekuatan jiwanya hingga menampilkan aura membunuh, dan memaksa kekuatan tubuh abadi ke tingkat ekstrim. Lalu Chen Feng pun berkata kepada naga guntur itu, "Ayo maju dan serang aku, kita buktikan siapa yang menang di antara kita berdua, aku atau kau," teriak Chen Feng menantang. Naga itu langsung mengaung dan menyerang Chen Feng. Chen Feng pun ikut menyerang sambil berteriak penuh semangat. "Aku pastikan akan menang melawanmu, hiat." Petik 2. Chen Feng melesat dan mengendalikan semua kekuatannya, amarahnya meledak menyerang itu dan duar. Lagi-lagi kekuatan Chen Feng dan kesengsaraan guntur bertabrakan kembali. Hiat,
Chen Feng mencoba yang ia bisa, semua kekuatan ia kendalikan dengan cara yang ekstrim. Aku tidak akan kalah darimu, aku tidak ingin lagi menerima kekalahan, aku ingin kalian para dewa melihatku, aku Chen Feng akan menghancurkan apa saja yang ada di depanku dan mencoba untuk melawanku, terimalah ini serangan pamungkas dariku. Hiat, Chen berteriak dan memacu kekuatannya menggunakan pedang kuno ilahi. Ia merilis kekuatan dari pedang itu dan untuk pertama kalinya ia menggunakan mata pedangnya yang sangat mengerikan. Jurus ini aku namakan tebasan pedang pembunuh dewa. Dan sinar merah gelap dari tebasan pedang Chen Feng melesat ke arah naga guntur itu. Lalu Chen Feng juga mengendalikan api hitam misteriusnya untuk menyerang ke arah naga guntur itu. Kekuatan Chen Feng yang sangat mengerikan melesat ke arah naga itu. Naga guntur yang sedari tadi tertahan oleh senjata-senjata spiral dari kekuatan mental Chen Feng pun berusaha untuk melawan, seperti sedang memacu kekuatannya dan kekuatan tebasan pedang ilahi serta api hitam misterius, menghujam naga guntur itu. Namun kedua serangan Chen Feng itu seperti menabrak sebuah dinding yang kokoh, sehingga ketika hendak menghujam naga guntur itu, dinding penghalang itu pun berusaha menghalangi Chen Feng. Dinding ini tidak berarti untukku, teriak Chen Feng geram. Lalu Chen Feng memacu kembali serangannya itu dan perlahan-lahan dinding itu retak akibat serangan dari tebasan pedang dan api hitam misterius, milik Chen Feng. Lalu dinding penghalang itu pun hancur, dan serangan Chen Feng itu melesat cepat menghujam naga guntur tanpa ampun. Naga guntur terkena pukulan telak oleh serangan Chen Feng, kemudian naga guntur itu pun lenyap akibat kalah dari kehebatan kekuatan yang dimiliki Chen Feng. Chen Feng pun tersenyum sambil terengah-engah menahan lelah di sekujur tubuhnya. Bab 52, Kebangkitan Chen Feng. Akhirnya aku berhasil mengalahkan kesengsaraan guntur, gumam Chen Feng tersenyum bangga. Kemudian dengan perlahan Chen Feng turun ke tanah, saat ini kekuatannya sudah hampir habis, dan tak lama awan gelap yang ada di atas langit telah memudar dan mulai mengeluarkan sinar-sinar berwarna biru, yang turun dan menghujani Chen Feng seakan-akan seperti terlahir kembali. Chen Feng yang dihujani oleh sinar-sinar itu serasa seperti dialiri oleh energi yang sangat-sangat murni. Energi dari guntur itu memasuki setiap sendi-sendi dan meridian Chen Feng, seolah-olah Chen Feng ini adalah dewa petir, di setiap tubuhnya mengeluarkan petir-petir kecil yang melindungi tubuhnya layaknya armor pelindung. Chen Feng yang merasakan kekuatan itu pun merasa sangat berbeda terhadap tubuhnya sendiri. Kekuatan apa ini? Aku merasa sangat nyaman, ujar Chen Feng. Lalu sinar-sinar itu menghilang dengan awan gelap yang sedikit demi sedikit memudar di atas langit. Kekuatan ini benar-benar sangat hebat, akhirnya aku bisa menerobos ranah Martial King, tak terasa penderitaanku bisa sebanding dengan pencapaianku. Istriku pada waktunya nanti aku akan menemukan dalang dari semua penderitaan kita. Aku berjanji kepadamu, jika ketika saatnya tiba aku akan meminta pertanggungjawaban dari mereka, akan aku buat mereka membayar semua perbuatan mereka di masa lalu, ucap Chen Feng dengan penuh dendam yang membara di dalam hatinya. Dan untuk kalian para dewa yang ada di atas sana, sang iblis yang terlahir dengan ketidakadilan ini yang diiringi dengan kesengsaraan dan kekejaman kini aku telah hadir untuk menuntut balas kepada kalian semua. Jangan salahkan aku jika aku menjadi seorang pembangkang, karena kalian telah tega meninggalkan aku dengan penderitaan yang teramat pedih. Aku bersumpah jika aku tidak akan memuja kalian lagi, bagiku kalian telah hilang dan aku akan menjadi dewa untuk diriku sendiri. Dan aku akan menjadi iblis untuk mereka yang telah membuat hidupku menderita, itulah yang akan aku lakukan, teriak Chen Feng sambil memandang ke atas langit. Setelah itu Chen Feng mengeluarkan satu setel baju dari dalam cincin penyimpanan miliknya, dan langsung memakainya. Sepertinya aku sudah hampir 1,5 tahun berada di dalam jurang ini. Sudah saatnya untuk aku kembali, istriku ayo kita pulang, ajak Chen Feng sambil memegang dadanya. Lalu Chen Feng pun melesat ke atas langit untuk menuju pulang ke kerajaan Xuanyan. Sedangkan di dalam istana kerajaan Xuanyan, Yang Mulia Raja, para pangeran dan juga para tetua kerajaan sedang melakukan diskusi untuk membahas kompetisi yang diadakan di area Tanah Terlarang. Bagaimana ini? Siapa yang akan menggantikan Chen Feng untuk pergi ke area Tanah Terlarang yang berada di kerajaan Tianshu? Tanya para tetua memasang wajah bingung. Kerajaan Tianshu dikatakan Tanah Terlarang, karena kerajaan itu hanya terbuka dalam waktu 100 tahun sekali, dan di dalam kerajaan itu, sangat banyak harta pusakanya, diantaranya adalah seni bela diri tingkat bumi, pil tingkat 6, senjata-senjata level langit dan masih banyak lagi, jelas salah seorang tetua kepada semua orang di dalam aula. Itu memang benar,
Tetapi yang akan pergi ke sana bukanlah orang sembarangan, ada banyak fraksi-fraksi hebat dari berbagai benua yang akan datang, begitu juga dengan kerajaan Tiansu sendiri, dan hanya kita yang berasal dari benua yang kecil, apa yang dapat kita perbuat? Tanya para tetua yang lainnya. Terjadi keributan kecil di dalam ruangan aula tersebut, membuat Yang Mulia Raja merasa bingung. Tenanglah terlebih dahulu, saya harap agar semuanya kembali tenang, ucap Yang Mulia Raja. Aku mengerti dengan apa yang kalian semua pikirkan, aku yang telah kehilangan anak dan juga menantu tidak ingin lagi merasakan kehilangan untuk yang kedua kalinya, sudah cukup aku kehilangan kedua orang yang sangat aku sayangi. Jadi sudah aku putuskan, jika kerajaan Xuanyan tidak akan mengirim para jenius-jenius kita untuk menggantikan Chen Feng, ucap Yang Mulia Raja memberikan pernyataan. Tapi Yang Mulia, bagaimana tanggapan dari keempat kerajaan yang lain? Apa mereka tidak akan mengolok-olok kerajaan kita nantinya? Ucap Tetua Agung merasa khawatir. Mana yang kita pilih Tetua Agung? Jenius kita atau harga diri? Kerajaan ini akan musnah karena kehilangan penerus yang kuat. Bagaimana nasib dari sebuah kerajaan kalau tidak ada penerusnya yang kuat? Kerajaan kita akan hancur, karena para jeniusnya telah mati, ucap Yang Mulia Raja. Di saat mereka sedang berbincang dengan panas, tepat di atas kerajaan telah berdiri sesosok pria yang baru saja tiba. Istriku, kita telah sampai di rumah kediamanmu, ucap pria itu. Orang-orang di dalam aula langsung merasakan aura kedatangan pria hebat tersebut, dan mereka merasa ketakutan akan kekuatan yang baru tiba itu. Siapa itu? Mengapa aura kedatangannya terasa sangat mengerikan? Apa orang-orang jahat itu telah tiba? Ucap salah seorang tetua. Tunggu, memangnya siapa yang tertua maksud? Tanya Yang Mulia Raja merasa penasaran. Mereka orang-orang yang telah membunuh Chen Feng dan juga Putri Yunxi. Apa, Deg? Mereka semua merasa sangat panik dan juga ketakutan. Apa yang akan mereka lakukan jika benar para Martial King itu datang untuk menyerang kerajaan Xuanyan? Mendengar perkataan tetua tersebut orang-orang yang ada di dalam aula langsung memasang wajah was-was, tapi sangat berbeda dengan Yang Mulia Raja dan juga ketiga pangeran yang tampak sangat marah. Mereka memberanikan diri untuk berjalan keluar dari dalam aula itu, sedangkan di luar, pria yang berada di atas kerajaan itu mulai melihat-lihat dengan menggunakan kekuatan jiwanya. Oh, ternyata mereka semua berada di sana, ayo kita turun istriku. Lalu pria itu mulai turun secara perlahan dan ketika dia sudah sampai di bawah, ia pun berjalan santai, membuat semua penjaga yang melihatnya mulai bertanya-tanya. Hei, siapa kau? Ucap mereka menyerang. Lalu salah seorang penjaga itu pun berkata, tunggu, pria itu memiliki wajah yang sangat mirip seperti Tuan Muda Chen Feng. Semua penjaga yang mendengar itu pun melihat pria itu dengan lama. Iya kau benar, pria itu adalah Tuan Muda Chen Feng. Lalu mereka semua membungkukkan tubuh mereka dan memberi hormat kepada Chen Feng, tapi Chen Feng yang melihat hal itu hanya diam dan melanjutkan langkah kakinya menuju ke ruangan aula. Sedangkan Yang Mulia Raja dan ketiga para pangeran kini sudah berada di luar, dan mereka mulai menuju ke arah energi yang mengerikan itu, dan tak lama kemudian, mereka melihat seseorang yang tampak asing. Ayah itu dia, teriak para pangeran. Dan mereka pun langsung melesat ke arah pria itu, dan sesampainya di hadapan pria tersebut, Pangeran Yunba langsung berkata, berhenti, siapa kau? Tanyanya berteriak, dan selanjutnya mereka berempat tercengang melihat siapa orang yang berada di hadapan mereka saat ini. Bab 53, Chen Feng kembali ke kerajaan Xuanyan. Kau, teriak mereka secara bersamaan, dengan wajah yang tercengang tidak percaya. Chen Feng? Apakah kau Chen Feng? Tanya Yang Mulia Raja terkejut. Chen Feng yang mendengar pertanyaan dari Yang Mulia Raja pun langsung meletakkan kedua lututnya di atas tanah dan berkata, ayah mertua, Chen Feng menghadap. Bangkitlah Chen Feng, perintah Yang Mulia Raja dengan bahagia. Begitu juga dengan ketiga pangeran yang merasa senang karena salah satu keluarga mereka sudah kembali pulang. Hingga tak lama kemudian, para tetua kerajaan dan juga yang lainnya sudah berkumpul tepat di belakang Yang Mulia Raja dan juga ketiga pangeran. Mereka yang melihat ke arah Chen Feng pun langsung riuh merasa terkejut. Itu Chen Feng? Iya benar, itu adalah Chen Feng, ucap mereka tak percaya sekaligus bahwa karena Chen Feng kini sudah kembali. Chen Feng, kenapa kau masih berlutut seperti itu? Ayo bangkitlah, ayah sudah memerintahkanmu, ucap Pangeran Yunba. Akan tetapi Chen Feng tetap berlutut dan tidak mau bangkit, dengan meneteskan air matanya dia pun berkata,
Maafkan aku ayah mertua, kakak ipar dan semuanya, aku tidak dapat melindungi istriku Yunzi, aku telah ingkar janji kepadamu ayah mertua. Mendengar perkataan Chen Feng Yang Mulia Raja dan semua orang yang ada di situ terdiam dengan sedih, lalu Yang Mulia pun berkata, Chen Feng, hidup dan mati seseorang sudah ada yang mengaturnya, setiap makhluk hidup pasti akan mati, dan itu sudah nasib kita yang telah ditentukan oleh para dewa di sana. Ayah memang sedih, marah dan merasa kecewa karena kau tidak bisa menjaga putri ayah, tapi ayah juga tidak tahu harus berbuat apa. Yunzi adalah anak ayah yang paling ayah sayang, tidak adanya dia makan akan terasa sangat kehilangan, tapi takdir ini siapa yang bisa melawannya, ucap Yang Mulia Raja sambil memegang lengan Chen Feng dan membantunya berdiri. Namun reaksi Chen Feng terlihat sangatlah berbeda, dia marah dan tak terima dengan takdir yang sudah terjadi. Ayah mertua, dewa itu sangatlah tidak adil, ia membuat keputusan yang salah. Apa salah Yunzi sebenarnya, sampai dia harus mati seperti itu? Aku tidak ingin menganggap dewa adil. Aku juga akan membalas orang-orang yang telah menyakiti Yunzi dan telah membunuhnya. Aku akan membalasnya hingga berkali-kali lipat, ucap Chen Feng marah dengan mengepalkan kedua tangannya. Lantas Yang Mulia Raja memeluk Chen Feng untuk meredakan amarahnya. Sudah, kau harus beristirahat sekarang. Telah banyak kejadian yang kau alami selama 1 tahun ini, kau harus menenangkan dirimu itu Chen Feng, untuk menghalau sebuah masalah kau harus berpikir dengan jernih, jangan terbawa emosi, ingatlah walau kau seorang diri saat ini, kau harus tetap tenang, ujar Yang Mulia Raja menasehati. Chen Feng yang mendengar perkataan itu pun langsung terdiam, dia seolah-olah seperti melihat gurunya, dia ingat jika gurunya pernah berpesan. Walau kau seorang diri dan tidak ada yang menemanimu, buatlah pikiran dan hatimu tenang. Lalu Chen Feng mulai mengendalikan dirinya. Ayah mertua, kakak ipar dan para tetua maafkan aku yang telah lepas kendali karena tidak dapat menahan emosiku, ucap Chen Feng menyesal. Tidak apa-apa Chen Feng, kami mengerti dengan apa yang kau rasakan, sekarang ayo masuklah ke dalam, kau perlu beristirahat, esok barulah kita berbincang lagi, jawab Yang Mulia Raja. Tapi sebelum pergi beristirahat, Chen Feng tampak mengeluarkan sesuatu dari dalam cincin penyimpanan miliknya, dan dia mengeluarkan 90 buah yang dia letakkan di atas meja tepat di hadapan Yang Mulia Raja. Melihat apa yang dilakukan oleh Chen Feng, Yang Mulia Raja dan yang lainnya menatap terkejut. Chen Feng, buah apa ini? Tanya Yang Mulia Raja yang memang tidak mengetahui buah apa yang Chen Feng letakkan itu. Maaf Yang Mulia, maaf kalau hamba terlambat memberikan amanah ini kepada Yang Mulia. Ini semua adalah buah ruang dan waktu. Buah yang dipertahankan oleh para guruku sebelum mereka mengorbankan nyawa mereka. Kegunaan buah ini adalah untuk meningkatkan ranah kultivasi dan juga memahami dimensi yang lain, dan para guru telah berpesan kepadaku, agar aku menyerahkan buah ini kepada Yang Mulia Raja, agar Yang Mulia Raja dapat membaginya kepada seluruh praktisi-praktisi kuat yang ada di kerajaan Xuanyan ini. Jadi aku mohon, terimalah Yang Mulia. Ini sebagai bukti besarnya pengorbanan para guru-guruku dan juga Yunzi istriku, jawab Chen Feng sambil menunduk hormat. Mendengar penjelasan Chen Feng, Yang Mulia Raja bersama ketiga putranya hanya menatap nanar. Sungguh betapa besar pengorbanan para guru kerajaan Xuanyan itu. Terima kasih Nak Chen Feng, karena kau sudah menyampaikan amanah ini. Aku akan membagi buah ini dan memanfaatkannya, untuk menaikkan ranah kultivasi milik kita semua, jawab Yang Mulia Raja tersenyum sedih. Dan setelah menyelesaikan amanahnya, kemudian Chen Feng pun berjalan pergi menuju ke rumah Ibu Yunzi, tempat di mana dia dan Yunzi sering menghabiskan waktu bersama. Sesampainya di rumah itu, Chen Feng seolah-olah melihat bayangan Yunzi, ia terkenang dengan masa-masa bersama Yunzi, karena walaupun kebersamaan mereka terbilang singkat, tapi itu semua itu sangatlah membekas di hati Chen Feng. Istriku, tenanglah di alam sana, jangan khawatirkan tentang diriku, dan dirimu akan selalu berada di dalam hatiku, ucap Chen Feng di hadapan lukisan wajah Yunzi. Kemudian Chen Feng pun berbaring untuk mengistirahatkan tubuhnya. Keesokan paginya Yang Mulia Raja sudah mengumpulkan semua pejabat istana di dalam ruangan aula, dia ingin semua orang untuk merahasiakan kedatangan Chen Feng, dan setelah semua berkumpul, Yang Mulia pun mulai berkata kepada mereka. Aku sengaja mengumpulkan kalian semua di dalam aula ini karena aku ingin menyampaikan perintah penting untuk kalian semua. Pasti kalian sudah tahu jika menantuku Chen Feng telah kembali tadi malam. Dan aku ingin jika kalian semua merahasiakan kembalinya Chen Feng,
semua orang tetap harus menganggap Chen Feng sudah mati bersama Putri Ku Yunzi. Ini dilakukan agar orang-orang yang menyerang Chen Feng dan Yunzi tidak akan tahu kalau Chen Feng masih hidup dan mereka juga tidak akan tahu kalau orang yang mereka serang adalah berasal dari kerajaan Xuanyan. Ini kita lakukan juga untuk melindungi semua orang yang ada di kerajaan Xuanyan. Apakah kalian mengerti? Tanya Yang Mulia Raja. Semua yang ada di ruangan itu mengangguk mengerti atas perintah yang disampaikan oleh Yang Mulia Raja. Terima kasih, kalau begitu kalian semua sudah boleh meninggalkan ruangan ini. Kemudian Yang Mulia Raja, ketiga pangeran dan juga tetua agung mereka juga bergegas pergi meninggalkan ruangan aula itu dan bergegas mengarah ke kediaman milik Yunzi untuk bertemu dengan Chen Feng. Setibanya mereka di kediaman Yunzi, mereka langsung masuk ke dalam dan melihat Chen Feng yang sedang duduk di halaman bawah pohon besar. Chen Feng yang melihat kedatangan Yang Mulia Raja langsung bangkit dan memberikan hormat kepada ayah mertua, kakak ipar dan tetua agung. Chen Feng, apa yang kau lakukan di sini? Aku dan Yunzi sering menghabiskan waktu berdua di bawah pohon ini ayah mertua, jawab Chen Feng sambil tersenyum. Oh begitu, Yunzi memang senang berada di tempat seperti ini, ucap Pangeran Yunba. Chen Feng, sebenarnya kami datang kemari karena ingin berbicara kepadamu, ujar Yang Mulia Raja. Berbicara? Katakan saja apa yang ingin ayah mertua bicarakan, tidak perlu terlalu sungkan ayah mertua. Sebentar lagi tanah terlarang Tianshu akan dibuka, dan sebenarnya ayah tidak ingin kau pergi ke sana tapi karena kau ingin mencari pembunuh Yunzi, ayah tidak tahu apa yang harus ayah perbuat, ucap Yang Mulia Raja. Tenang saja ayah mertua, aku pasti akan pergi tanpa ayah perintah sekalipun, aku harus cepat menjadi kuat, kalau tidak aku tidak dapat membalas kematian istriku Yunzi, jawab Chen Feng dengan mata penuh dendam. Bab 54, Nasihat dari Yang Mulia Raja. Kalau itu memang sudah menjadi tekadmu, ayah hanya bisa menasehatimu untuk berhati-hati, dan jangan gegabah mengambil setiap tindakan dan satu hal lagi yang paling penting, lupakan identitasmu yang lama. Maksud ayah mertua apa? Aku tidak mengerti, tanya Chen Feng merasa bingung. Begini Chen Feng, semua orang dari kerajaan Xuanyan sudah lama mengetahui jika kau telah tewas terbunuh bersama Putri Ku Yunzi. Jadi biarkanlah semua orang tetap menganggap kau dan Putri Ku Yunzi telah tewas terbunuh. Ini semua dilakukan agar orang-orang yang menyerangmu di masa lalu, tidak akan mengetahui asal-usul kalian, karena kalau mereka sampai tahu asalmu, maka mereka pasti akan datang untuk menyerang kerajaan kita, dan itu artinya semua orang yang berada di dalam kerajaan Xuanyan akan terancam keselamatan nyawanya, ucap tetua agung menjelaskan kepada Chen Feng. Lalu Chen Feng berpikir sejenak di dalam pikirannya, dia mengerti atas kekhawatiran dari Yang Mulia Raja. Chen Feng pun tidak ingin jika hanya karena dirinya yang masih hidup akan membuat nyawa banyak orang menjadi bahaya. Baiklah, aku mengerti akan maksud dan tujuan kalian semua, dan aku akan menuruti apa yang kalian katakan, jawab Chen Feng. Oh ya, kapan tanah terlarang itu akan dibuka ayah mertua? Tanya Chen Feng kembali. Kira-kira dalam waktu 2 bulan ini, namun mulai minggu depan kau harus sudah berada di kerajaan langit utara Chen Feng, jawab Yang Mulia Raja. Kenapa harus begitu cepat ayah mertua? Karena waktu perjalanan dari kerajaan langit utara sampai ke kerajaan Tianshu, sangatlah jauh Chen Feng, dan kamu harus bergabung dengan rombongan dari 4 kerajaan yang lain. Kalian akan menaiki kapal induk dari kerajaan langit utara, untuk berangkat menuju ke kerajaan Tianshu. Oh, jadi aku harus bergabung dengan rombongan dari 4 kerajaan yang lainnya. Iya Chen Feng, karena dengan menaiki kapal dari kerajaan langit utara lah kau bisa memasuki kerajaan Tianshu, di antara kelima kerajaan, hanya kerajaan langit utara yang diakui oleh domain tengah, sementara yang lain tidak masuk ke dalam kualifikasi dari domain tenang itu, jelas Yang Mulia Raja. Chen Feng pun mengangguk mengerti, lalu Yang Mulia pun bertanya kepada Chen Feng. Lantas kapan kamu akan berangkat Chen Feng? Biar kami menyediakan barang-barang keperluan yang akan kau bawa. Tidak perlu Yang Mulia Raja, karena semua yang aku butuhkan sudah ada di dalam cincin penyimpananku, dan masalah keberangkatanku, kemungkinan nanti siang ayah mertua. Apa, nanti siang? Kenapa begitu mendadak adik Chen Feng? Tanya para pangeran. Maaf kakak, itu karena ada tempat yang ingin aku singgahi terlebih dahulu, jawab Chen Feng tersenyum. Baiklah kalau begitu kami tidak bisa menahanmu lagi. Chen Feng ingatlah pesan ayah mertuamu ini, jangan bertindak gegabah dan berhati-hatilah,
karena tempat yang akan kau tuju adalah tempat yang sangat berbeda dari Tanah Lima Kerajaan, di sana banyak orang-orang hebat berkumpul, ucap Yang Mulia Raja. Baik ayah mertua, aku Chen Feng pasti akan selalu mengingat pesan dari ayah, jawab Chen Feng dengan hormat. Kemudian para rombongan Yang Mulia Raja pun pamit pergi untuk kembali ke istana. Sedangkan Chen Feng mulai menatap ke atas langit sambil berbicara sendiri. Istriku, ayo kita pergi menemui seseorang terlebih dahulu. Lalu Chen Feng langsung melesat ke atas langit, dan dengan kultivasinya yang sekarang, tidak membutuhkan waktu lama untuk Chen Feng sampai ke tempat tujuannya. Dari atas langit dia pun turun di tengah-tengah sebuah hutan. Istriku, kita telah sampai, aku akan mengenalkanmu kepada beberapa orang, ujar Chen Feng sambil menyentuh dadanya sendiri. Lalu Chen Feng membuka pintu portal dan ia pun masuk ke dalam ruangan di balik portal itu. Nah istriku, ini adalah ayah dan ibuku, dan ini adalah guruku. Ayah, ibu, dan guru, perkenalkan ini adalah Yunzi. Maafkan aku ayah dan ibu karena lagi-lagi aku tidak bisa kalian berdua. Ayah, ibu orang yang aku sayangi lagi-lagi mati di pangkuanku, tetapi dewa itu malah tidak membiarkan aku mati juga. Dia memberikan kehidupan kedua untukku sendiri, mungkin aku memang ditakdirkan untuk sendiri. Ayah ibu aku mohon doakan anakmu ini, agar aku bisa mencari keadilan untuk menantumu yang telah tiada. Aku akan membalas perbuatan jahat mereka, ayah, ibu, ucap Chen Feng sambil menatap kuburan milik kedua orang tuanya. Lalu ia melangkah mendekati dinding batu di tempat gurunya sering muncul. Guru, doakan muridmu ini, agar aku menjadi yang terkuat dan bisa menepati janjiku untuk membalaskan dendammu di alam atas. Aku benar-benar tidak menyangka guru bahwa orang-orang di luar sana sangatlah kuat dan hebat, tapi tenang saja guru, aku akan terus berlatih agar aku dapat memenuhi ambisimu, yang menginginkan aku menjadi yang terkuat di benua ini, ucap Chen Feng kepada gurunya. Setelah itu Chen Feng memberi hormat kepada gurunya dan juga kedua orang tuanya, lalu Chen Feng keluar dari ruangan dimensi itu. Kelihatannya aku harus merubah penampilanku terlebih dahulu. Dan setelah itu Chen Feng mengeluarkan satu setel pakaian dari dalam cincin penyimpanannya, dan mengganti pakaiannya serta merapikan rambutnya, membuka ikatan rambutnya dan membiarkan rambut panjangnya terurai. Setelah itu dia mengikatkan tali tepat di keningnya sampai melingkar di kepala bagian belakangnya. Sungguh setelah Chen Feng mengubah penampilannya itu, dia tampak terlihat sangatlah gagah dan juga tampan, dan siapapun yang mengenalinya di masa lalu pasti akan lupa bahwa dia adalah Chen Feng yang pernah berpenampilan sangat gembel dan juga lusuh. Kelihatannya penampilanku ini sudah berubah, sekarang aku akan segera berangkat menuju ke kerajaan langit utara, gumam Chen Feng penuh semangat. Kemudian Chen Feng langsung melesat ke atas langit dengan kecepatan Martial King miliknya. Biasanya Chen Feng menggunakan binatang dara untuk mengantarkan perjalanannya dari kerajaan Xuan Yan ke kerajaan langit utara, yang bisa memakan waktu sampai 5 hari lamanya. Namun dengan menggunakan kekuatan Martial King saat ini, Chen Feng hanya akan membutuhkan waktu 3 hari saja untuk sampai ke kerajaan langit utara. Tetapi ketika Chen Feng hendak tiba di kerajaan langit utara 1 hari lagi, Chen Feng memutuskan untuk berjalan kaki saja melewati hutan, agar dapat menghemat energinya. Dari atas langit Chen Feng pun mendarat ke atas tanah dengan perlahan-lahan, dan setelah itu dia pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pepohonan yang ada di dalam hutan itu. Bab 55, Chen Feng menuju ke kerajaan langit utara. Saat sedang beristirahat, tiba-tiba saja Chen Feng mendengar suara pertarungan dari jarak yang tidak terlalu jauh. Chen Feng lalu menyebarkan kekuatan jiwanya untuk melihat pertarungan itu menggunakan kekuatannya. Dan ternyata orang yang sedang bertarung itu adalah orang-orang dari kerajaan Yuan, tetapi Chen Feng tidak tahu siapa kelompok yang telah menyerang mereka. Sebenarnya di dalam hati Chen Feng, dia tidak ingin mencampuri urusan orang lain, namun hatinya yang lain ingin agar Chen Feng menolong mereka. Baiklah, aku akan melihatnya terlebih dahulu. Lalu Chen Feng pun melesat ke arah pertarungan itu, ia mendarat tepat di atas pepohonan yang di bawahnya terdapat orang yang sedang bertarung. Hei Nona cantik, ayolah serahkan apa yang kalian bawa, jangan melawan lagi, ucap pria yang memakai sebuah topeng di wajahnya. Cih, kalian sangat berani, apakah kalian tidak tahu siapa kami? Ucap salah satu wanita di kelompok itu. Memangnya kalian siapa? Apakah kalian orang-orang hebat? Kami orang-orang dari kerajaan Yuan yang akan menuju ke kerajaan langit utara. Kalau kalian membiarkan kami lewat, maka kami tidak akan menganggap kejadian hari ini. Hahaha.
Jadi ternyata kalian adalah orang-orang dari kerajaan Yuan, hanya begini saja kekuatan yang kalian miliki, sangat-sangat mengecewakan, begini saja jika kalian ingin pergi boleh, tapi serahkan semua barang-barang yang kalian bawa dan setelah itu kalian harus melayani kami, benar kan bos? Tanya orang itu kepada orang yang ada di belakangnya. Benar yang dia ucapkan, kalian hanyalah martial venerable tingkat 5, jadi menyerahlah maka aku tidak akan menyakiti kalian semua, dan segera menurutlah kepada perintah kami, maka kami akan membuat kalian senang, ucap pria kekar yang kemungkinan adalah bos dari kelompok itu. Lancang, dasar otak kotor, beraninya kalian berkata seperti itu pada kami, teriak seorang wanita yang tak lain adalah Nona Rensu. Bagaimana ini Nona Rensu, kita hanya berempat sedangkan mereka begitu ramai, tanya seorang wanita yang ada di sampingnya. Tentu saja kita harus melawan walaupun kita harus kalah dan juga mati pada akhirnya, tapi jangan sampai kita jatuh di tangan mereka, ucap wanita yang bernama Rensu. Tapi Nona Rensu, kamu harus pergi menuju ke langit utara, jadi biarkan kami saja yang menghadang mereka, jika terjadi sesuatu kepadamu, kami tidak akan dapat menanggungnya, ucap salah satu wanita itu. Sudah jangan dipikirkan, aku bukanlah tipe orang yang akan meninggalkan teman sendiri, jawab Rensu menatap tajam. Chen Feng yang mendengar percakapan mereka pun mulia bergumam di dalam hatinya. Wanita itu terlihat mempunyai sikap yang bagus. Lalu tak lama kemudian terdengar suara para pria bertopeng itu dengan nada yang marah. Hei Nona, apa yang sedang kalian rundingkan? Cepat jawab pertanyaan ketua kami, jika tidak maka jangan salahkan aku kalau pedangku lah yang akan membuat kalian menjawab pertanyaanku, ucap salah satu pria bertopeng itu. Rensu langsung tersenyum dengan seringai mengejek, dan tentu saja hal itu membuat para kelompok pria bertopeng menjadi sangat geram. Dan dengan gerakan cepat Rensu langsung melesat menghunuskan pedangnya ke arah orang-orang bertopeng itu. Kurang ajar, kalian benar-benar mengejek kemampuan kami. Bab 56, bertemu Rensu dari kerajaan Yuan. Dasar gadis bodoh, ayo serang mereka semua tapi jangan sampai membunuhnya, perintah ketua kelompok itu. Baik ketua, ayo kita serang lagi mereka. Kemudian pertarungan pun kembali terjadi, serangan demi serangan ditampilkan oleh kedua belah pihak. Namun dalam beberapa pertukaran serangan, para wanita-wanita itu pun roboh, hanya tersisa Rensu yang masih berdiri tegak. Hei Nona, menyerahlah, teman-temanmu sudah berhasil kami kalahkan, ucap pria bertopeng itu kepada Rensu. Baiklah, jika kau tidak mau juga biar aku yang mengalahkanmu, ucap ketua kelompok itu sambil melihat Rensu dari atas sampai bawah. Benar-benar sempurna, tidak pernah aku melihat wanita cantik sepertimu, sebelumnya Nona. Ayo cepat menurutlah, jangan sampai wajah cantik dan tubuh indahmu rusak karena terkena pukulan dariku, kau itu hanya tingkat 5 martial venerable, jadi kau tidak akan mampu mengalahkanku yang sudah berada di tingkat 6, ucap pria bertubuh kekar itu dengan perkataan sombong. Cih, lebih baik aku mati daripada harus menyerahkan diriku kepadamu pria bajingan, jawab Rensu dengan nada tegas. Oh, tampaknya kau harus segera dihajar baru akan mau menyerah, kata pria kekar itu dengan sangat geram. Dan dengan cepat pria itu melesatkan tinjunya ke arah Rensu, pria itu pun menyerang Rensu dengan gila-gilaan, Rensu terus melawan setiap serangan yang diberikan oleh pria berbadan kekar itu, dan beberapa kali Rensu terkena pukulan dari pria tersebut. Rensu yang berada di tingkat 5 martial venerable pun akhirnya sudah tidak mampu menahan serangan dari pria kekar itu lagi, ia terpaksa mundur ke belakang dengan beberapa luka di bagian tubuhnya. Hei Nona, lihatlah tubuhmu yang indah itu, jadi terluka akibat serangan dariku, sekarang lebih baik kau menyerah saja Nona, kata pria kekar itu sambil melesat lagi ke arah Rensu. Ketika tangan pria kekar itu hendak meraih Rensu, tiba-tiba saja Chen Feng muncul di hadapannya dan memegang tangan pria kekar itu sambil memelintirnya. Ah, siapa kau bocah, berani sekali kau menghalangiku, tanya pria itu menahan sakit. Namun Chen Feng hanya diam tidak memperdulikan pertanyaan pria itu, dan dia langsung mematahkan tangannya. Krek, pria itu menjerit dengan histeris, sedangkan Chen Feng malah mengajak Rensu untuk berbicara. Apakah kau tidak apa-apa Nona? Rensu terkejut saat mendengar suara itu, dia seperti pernah mendengar suara itu sebelumnya. Siapa pria ini? Kenapa aku tidak asing dengan suaranya? Aku seperti mengenalnya, gumam Rensu di dalam hati. Hei, aku bertanya kepadamu, apa kau baik-baik saja? Iya aku baik-baik saja Tuan, jawab Rensu.
Setelah itu Chen Feng menendang perut pria kekar itu menggunakan kakinya sehingga pria itu melesat ke arah belakang dan menubruk batang pohon yang ada di belakangnya. Pria itu mengeluarkan segumpal darah dari dalam mulutnya dan menutup mata dengan keadaan lemah. Para anak buahnya yang melihat kejadian itu pun langsung terkejut melihat apa yang Chen Feng lakukan dan mereka melangkah mundur ke belakang. Aku beri kesempatan untuk kalian semua, pergi dari sini atau akan aku habisi, ucap Chen Feng memancarkan wajah membunuh. Mendengar perkataan Chen Feng mereka semua tidak mau pergi, dan di antara mereka, ada yang tertawa terbahak-bahak. Kami tidak takut dengan kau bocah tengik. Baiklah jika itu pilihan kalian, maka jangan salahkan aku jika nyawa satu persatu dari kalian akan mati di tanganku. Ah, banyak bacot kau bocah, hiat. Salah seorang dari mereka langsung melesat menyerang Chen Feng, dan dengan cepat Chen Feng menangkis tangan pria itu dan meremas tangannya sambil mengalirkan hawa panas dari api hitam miliknya. Pria itu meraung kesakitan, dan langsung jatuh ke tanah lalu menghilang menjadi abu yang berterbangan. Kelompok orang-orang bertopeng itu kembali kaget melihat apa yang dilakukan oleh Chen Feng, dan mereka mulai saling berbisik. Gawat, itu adalah kekuatan dari Martial King, hanya serangan Martial King yang bisa memusnahkan lawannya seperti itu. Lalu orang-orang itu pun lari berhamburan, mereka sangat ketakutan dengan kehebatan yang dimiliki oleh pria asing tersebut. Sedangkan Chen Feng, dia tidak ambil pusing untuk membuang energinya demi mengejar orang-orang yang tidak berguna, setelah itu dia langsung melangkah untuk pergi meninggalkan kelompok Rensu. Rensu yang melihat kepergian pria itu pun langsung berteriak keras untuk mengucapkan kata terima kasih. Tunggu, aku seperti mengingat seseorang yang memiliki suara sangat mirip dengan pria tadi. Apa mungkin pria itu? Dengan cepat Rensu memanggil seorang nama yang dia pikirkan sedari tadi sambil berlari untuk mengejar pria itu. Chen Feng, apakah itu kamu? Chen Feng masih tidak menghiraukan panggilan wanita itu, dan dia masih terus berjalan melangkah pergi. Chen Feng, aku tahu jika itu kau pasti ingin pergi ke kerajaan langit utara bukan? Kami juga akan pergi ke sana, bagaimana jika aku pergi bersamamu? Ucap Rensu sambil berjalan di samping Chen Feng dengan keadaan menahan sakit di tubuhnya. Chen Feng yang melihat hal itu pun langsung menghentikan langkah kakinya dan mengeluarkan sebotol pil dari dalam cincin penyimpanannya. Ini minumlah, dan sembuhkan lukamu dan ganti pakaianmu itu. Rensu yang mendengar perkataan Chen Feng pun merasa malu, dan dia meraih botol yang diberikan oleh Chen Feng dan lari ke arah belakang untuk menghampiri ketiga teman-temannya. Chen Feng merasa aneh dengan sikap dari wanita itu, dan dia tidak menghiraukannya dan kembali melanjutkan perjalanannya. Hingga beberapa meter Chen Feng melangkah, tiba-tiba Rensu kembali memanggil dan mengejar dirinya. Ada apa? Tanya Chen Feng memasang wajah dingin. Ayo kita pergi bersama. Apa? Lalu bagaimana dengan teman-temanmu? Tanya Chen Feng tak suka. Aku sudah memerintahkan mereka untuk kembali ke kerajaan Yuan, lagian mereka hanya mengantarkan aku saja. Dan saat ini kita sudah dekat dengan kota kerajaan langit utara, jawab Rensu menjelaskan. Chen Feng tidak menanggapi perkataan wanita itu, dan dia kembali melanjutkan perjalanannya, sedangkan Rensu mengikuti Chen Feng di samping tubuhnya. Hingga tak lama kemudian, mereka sudah sampai di kota kerajaan langit utara. Rensu yang merasa lapar pun ingin mengajak Chen Feng untuk beristirahat sejenak. Bagaimana kalau kita istirahat terlebih dahulu? Aku akan mentraktirmu makan karena kau sudah menolongku tadi. Tidak perlu, lagian aku melakukannya karena tidak sengaja lewat. Oh ya, satu hal yang harus kau tahu, kalau aku bukanlah Chen Feng, jadi kau jangan pernah menyebutkan nama itu, kata Chen Feng mengingatkan Rensu. Baiklah, maaf jika aku telah salah mengiramu, karena suaramu sangat mirip dengan pria bernama Chen Feng, tapi bisakah kau menerima tawaranku ini, jawab Rensu kepada Chen Feng. Dengan terpaksa akhirnya Chen Feng pun menuruti ajakan Rensu, lalu mereka masuk ke dalam sebuah kedai makanan. Pelayan dari kedai makanan pun menyambut kedatangan mereka. Tuan dan Nona, silahkan duduk, kata pelayan itu. Rensu dan Chen Feng pun duduk sambil memesan makanan. Di dalam kedai itu banyak orang-orang yang akan pergi menuju ke kerajaan langit utara, dan mereka yang memang sudah mengenal Rensu pun langsung bangkit dari duduknya untuk mendekatkan meja milik Rensu dan juga Chen Feng. Oh, ternyata ada Nona Rensu dari kerajaan Yuan, jika boleh tahu siapa tuan muda yang ada bersama Anda Nona? Mengapa dia pergi bersama Nona Rensu? Tanya seorang pemuda yang menghampiri mereka berdua. Yuan Wenzhao itu bukan urusanmu, jawab Rensu kesal.
Adik Rensu kenapa begitu cetus terhadapku? Aku hanya sekedar bertanya. Maaf Tuan, kalau boleh tahu siapa nama Tuan muda ini? Tanyanya lagi menatap Chen Feng. Chen Feng yang mendengar pertanyaan dari pria itu pun hanya diam tidak menjawab, sambil tetap meminum minumannya. Chen Feng sangat malas berurusan dengan pria muda seperti dirinya, karena Chen Feng tahu jika pria itu pasti akan mengancamnya dan emosi kepadanya karena mengira jika dirinya telah mendekati Rensu. Sedangkan Yuan Wenzhao yang melihat sikap cuek Chen Feng pun merasa sangat geram, dan dua orang pengawal yang berada di belakang tubuh Yuan Wenzhao berdiri langsung melangkah untuk mendekati Chen Feng. Lancang kau anak muda, apakah kau tidak tahu siapa yang sedang berbicara kepadamu saat ini? Teriak pengawal itu marah. Namun Chen Feng masih tetap diam, sedangkan Rensu mulai tidak enak dengan pria yang baru dia jumpai beberapa jam yang lalu itu. Tuan muda Yuan Wenzhao, aku mohon pergilah. Jangan membuat masalah di wilayah kerajaan lain. Aku mengingatkanmu karena kau adalah pangeran dari kerajaan Yuan. Kalau terjadi sesuatu kepadamu, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu, ucap Rensu dengan nada kesal. Sedangkan pria yang disebut pangeran itu malah tertawa karena merasa lucu. Hahaha, adik junior Rensu, tenanglah, memangnya siapa yang bisa melukaiku di sini? Ingatlah di Akademi Kerajaan Yuan bukan hanya kau yang menjadi terbaik. Kalau aku menerima tugas dari ayahanda, sudah pasti aku yang akan pergi ke kompetensi 5 kerajaan 2 tahun yang lalu dan kemungkinan pun aku juga yang akan menjadi juara pada tahun ini, bukan orang lemah dari Kekaisaran Xuanyan, ucap Yuan Wenzhao menghina Chen Feng secara tidak langsung. Benar yang dikatakan oleh Tuan Muda, hei bocah kau tidak juga ingin meminta maaf kepada Tuan Muda kami ini. Ucap pengawal itu kepada Chen Feng sambil mengambil gelas yang ada di tangan Chen Feng. Chen Feng masih bersikap tenang, tapi dia mengeluarkan kata-kata yang sangat mematikan. Suasana hatiku sedang bagus saat ini, maka aku akan memberikan kesempatan kalian untuk pergi, tapi jika kalian tidak pergi juga, maka jangan salahkan aku untuk berbuat kejam dan kasar, ucap Chen Feng dengan memancarkan wajah yang tegas dan juga menyeramkan. Bab 57. Kekejaman Chen Feng. Mendengar perkataan dari Chen Feng, Yuan Wenzhao menjadi sangat geram. Namun ketika ia ingin mengambil tindakan, dua pengawal itu pun berkata, "Jangan kotori tangan tuan muda hanya untuk bocah seperti dia ini hanyalah semut kecil, jadi biarkan kami yang mengajarkannya sopan santun." Mendengar kata-kata dari para mengawal itu Chen Feng menjadi sangat marah, gelas yang baru saja dia pegang di tangannya langsung dia cengkram hingga pecah, sedikit aura membunuhnya mulai keluar sambil menatap kedua pengawal tersebut. Sedangkan kedua pengawal itu langsung tercengang melihat aura yang dikeluarkan oleh Chen Feng, tubuh mereka gemetar dan kedua kaki mereka tidak dapat digerakkan, lalu Chen Feng pun berkata dengan tatapan tajamnya. Aku sudah memberikan kalian kesempatan untuk kalian pergi, tapi kalian tidak mendengarkannya, apakah aku harus berbuat kejam terlebih dahulu, baru kalian mau mengerti perkataanku? Teriak Chen Feng dengan aura menakutkan. Semua orang sudah melihat ke arah mereka, dan mereka menjadi sangat ketakutan. Pria itu sangat mengerikan, kekuatannya itu sangat terlihat menakutkan, ucap semua orang di dalam kedai itu dia. Tidak terkecuali Yuan Wenzhao, di ranah martial venerable tingkat 6-nya bahkan dapat ditekan seperti ini, orang ini benar-benar sangat mengerikan, gumam Yuan Wenzhao di dalam hatinya. Tak lama kemudian, kedua pengawal itu langsung tertunduk dengan hormat, memohon ampun kepada Chen Feng. Tuan, maafkan kami berjanji akan pergi dan tidak akan berada di kedai ini lagi, Tuan Muda Yuan tolong selamatkan kami. Chen Feng yang mendengar rengekan dari kedua pengawal itu pun tidak peduli, ia lanjut menekan kekuatannya hingga kedua pengawal itu langsung tewas di tempat. Semua orang yang melihat kejadian ini benar-benar merasa terkejut kembali. Bagaimana mungkin, anak muda itu berani membunuh orang di kerajaan Langit Utara, berani sekali pemuda itu. Tanya orang-orang yang ada di kedai itu dengan saling berbisik. Tak lama kemudian, Chen Feng melanjutkan tatapan membunuhnya ke arah Yuan Wenzhao. Selanjutnya adalah kau. Yuan Wenzhao yang mendengar perkataan Chen Feng dan melihat tatapan mata Chen Feng pun langsung merasa semakin tertindas, darah segar pun dimuntahkan olehnya, dan dia berusaha untuk mengingatkan pemuda tersebut. Hei kau, kalau kau berani membunuhku, maka banyak orang-orang kuat kerajaan Yuan yang akan memburumu. Mendengar kata-kata ancaman dari Yuan Wenzhao, hal itu malah membuat Chen Feng semakin bertambah marah, ia pun menambah sedikit kekuatannya, hingga tak lama kemudian, tindakannya ini dihentikan oleh Rensu. Tuan muda,
Aku mohon hentikanlah, jangan dilanjutkan lagi, jangan sia-siakan tenagamu hanya demi semut rendahan seperti mereka, kata Rensu. Chen Feng yang mendengar perkataan Rensu pun mulai menghentikan kekuatannya, yang dia tujukan kepada Yuan Wenzhao. Dia juga tidak mau menambah musuh karena dia ingin fokus mencari pembunuh yang telah melenyapkan istrinya Yunzi. Setelah itu Chen Feng memutuskan untuk keluar dari kedai itu sambil meninggalkan uang di atas meja. Yuan Wenzhao masih terlihat sangat ketakutan, bahkan ia sampai tidak berani memandang wajah Chen Feng yang berjalan pergi dari kedai tersebut. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di dalam kedai, mereka semua memutuskan untuk kembali ke meja masing-masing, walaupun di hati mereka merasa tidak asing dengan kekuatan dari pemuda tampan nan mengerikan itu. Sedangkan Rensu, dia langsung berlari untuk mengikuti langkah kaki Chen Feng yang keluar dari dalam kedai. Chen Feng, aku tahu jika kau adalah Chen Feng, karena hanya dialah yang memiliki kekuatan hebat yang sama sepertimu, teriak Rensu membuat semua orang dapat mendengar perkataan dari wanita itu. Mereka para penghuni kedai, langsung saling berbisik. Oh, dia adalah Chen Feng, seorang pria yang menjadi juara utama di kompetisi 5 kerajaan tahunnya lalu. Ya, kalian benar, tapi mengapa hanya dalam waktu 1 tahun itu bisa bertambah kuat, ucap mereka berbincang-bincang membahas tentang Chen Feng. Yuan Wenzhao yang sudah pulih dari rasa ketakutannya pun, langsung bergumam di dalam hatinya. Ternyata dialah orang yang telah mengalahkan semua orang termasuk tetua kerajaan Wuhan dalam kompetisi 5 kerajaan 1 tahun yang lalu. Ternyata orang inilah yang dimaksud dengan tetua agung, jika aku tidak boleh menyinggungnya, di kedepannya, aku tidak akan mencari masalah dengan pemuda itu lagi. Kalau tidak ada Rensu aku pasti sudah mati sekarang. Wajah pemuda itu tidak memiliki ekspresi sedikit pun ketika sedang melakukan pembunuhan, sepertinya dia sudah sering melakukannya, benar-benar sangat mengerikan, ujar Yuan Wenzhao di dalam hatinya. Hingga tiba-tiba saja mereka semua dikejutkan oleh seseorang yang berteriak dengan sangat keras. Siapa yang berani membuat keributan di sini, ucap seorang pria di depan pintu kedai. Chen Feng dan Rensu yang sudah berada di luar pintu dihentikan langkahnya oleh beberapa orang yang baru saja tiba di kedai itu. Kalian berdua berhenti, ucap salah seorang dari rombongan itu. Kemudian pemilik kedai itu pun langsung mendatangi mereka semua. Maaf tuan penjaga kota, ada apa ini? Tanya pemilik kedai itu memasang wajah panik. Ada orang yang melapor ke pos penjaga kota bahwa telah terjadi keributan di sini, ucap kepala rombongan itu yang tidak lain adalah penjaga kota kerajaan Langit Utara. Tidak tuan, ini semua hanyalah kesalahan pahaman saja, jawab pemilik kedai. Setelah itu penjaga kota pun bertanya kepada pelanggan kedai yang ada di situ. Apa benar jika ini hanya kesalahpahaman saja? Petik 2. Benar tuan, maaf tuan penjaga, kami adalah jenius yang akan pergi ke tanah terlarang, yang mewakili 5 kerajaan dengan memakai nama kerajaan Langit Utara. Tolong jangan halangi kami jika ada keterlambatan Anda tidak akan sanggup untuk menahan resiko dari Yang Mulia Raja, ucap Rensu dengan nada mengancam. Maaf Nona, kami benar-benar tidak mengetahuinya. Kalau boleh saya tahu siapakah Nona dan Tuan muda ini? Tanya kepala penjaga itu. Maaf Tuan, nama saya adalah Rensu, dan Tuan muda ini. Ketika akan menyebut nama Chen Feng langsung mengangkat sebelah tangannya, sebagai pertanda jika dia tidak mengizinkan Rensu untuk menyebutkan nama dirinya, lalu Chen Feng pun berkata. Apakah kami sudah boleh pergi? Tanyanya menatap serius. Melihat tatapan Chen Feng para penjaga itu menjadi takut dan langsung mengizinkan mereka untuk pergi, lalu dengan cepat Chen Feng mulai berjalan meninggalkan kedai itu, Rensu yang masih mengikuti Chen Feng pun berkata. Apa perlu seperti itu? Mereka hanya sedang menjalankan tugasnya, jangan menyulitkan mereka. Chen Feng yang mendengar ocehan Rensu hanya diam tidak memperdulikan, dan karena Rensu terus saja berbicara, Chen Feng pun menatap tajam ke arah wanita tersebut. Ada apa dengan tatapanmu itu? Apakah kau ingin marah kepadaku? Tanya Rensu berkata takut. Chen Feng hanya diam dan melanjutkan perjalanannya kembali, dia tidak suka diikuti oleh wanita yang mengganggu dirinya, sedangkan Rensu masih betah mengikuti Chen Feng dan dia mulai kembali mengeluarkan pertanyaannya. Oh ya, untuk mewakili kerajaan Xuanyan, mengapa kau hanya sendiri saja? Kemana kelompokmu yang lainnya? Apakah mereka tidak ingin mendapatkan manfaat dari tanah terlarang Tianshu? Apa gunanya manfaat kalau mereka harus mati setelah mendapatkannya, jawab Chen Feng dingin. Mendengar jawaban Chen Feng, Rensu pun berkata, ketika kita sudah memilih menjadi seorang kultivator,
berarti kita sudah tahu resikonya, dan semua itu adalah harga yang harus kita bayar, ucap Rensu. Melihat ucapannya tidak mendapatkan balasan dari Chen Feng, Rensu pun berjalan sambil memandang ke arah Chen Feng sambil bergumam di dalam hatinya. Wajah pria ini terlihat sangat berbeda dari awal aku bertemu dengannya, dia tampak seperti sedang memendam kesedihan yang teramat sangat sedih. Wajah dinginnya ini memancarkan sebuah dendam yang membara, sebenarnya apa yang telah menimpanya selama 1 tahun ini? Tanya Rensu di dalam hati. Lalu Rensu memutuskan untuk diam dan mengikuti langkah kaki Chen Feng, hingga tak lama kemudian, mereka berdua sudah tiba di pintu masuk mansion tempat keberangkatan mereka. Di depan mereka ada rombongan dari kerajaan Linan dan kerajaan Wuhun. Hei saudari Rensu, sapa mereka dengan ramah. Lalu Tuan Muda Linzi pun bertanya kepada Rensu. Rensu, siapa yang ada di sampingmu itu? Aku baru tahu jika di kerajaan Yuan ada orang seperti itu. Ya benar saudari Rensu, siapa pemuda ini? Ayo kenalkanlah kepada kami, tambah Wu Dao menimpali. Chen Feng yang melihat dan mendengar pertanyaan mereka tidak menghiraukannya sama sekali dan dia lanjut berjalan meninggalkan mereka. Siapa dia? Mengapa begitu sombong? Hei Rensu siapa dia? Tanya Wu Dao penasaran. Kalian berdua lebih baik jangan mengganggunya, karena dia adalah orang yang tidak dapat kalian ganggu. Jangan Rensu memperingatkan Wu Dao dan Linzi dan langsung meninggalkan mereka berdua dan menyusul Chen Feng. Sesampainya di dekat Chen Feng, Rensu pun memberikan banyak pertanyaan kepada dirinya. Kenapa kau seperti itu kepada mereka? Kita sama-sama berasal dari 5 kerajaan, perselisihan di masa lalu jangan kau disimpan sampai sekarang. Tidak bisakah kau bersikap baik sedikit kepada mereka? Tanya Rensu sambil memegang pundak Chen Feng. Apa dengan bersikap baik mereka akan menghormatimu? Di dunia ini hanya orang kuatlah yang akan dihargai. Kalau aku lemah, mana mungkin mereka berdua menghormatiku? Jawab Chen Feng sambil menggeser tangan Rensu yang memegang bahunya. Bab 58. Tiba di tempat perkumpulan. Itu memang benar. Tapi menjadi kuat juga bukan berarti bisa seenaknya menindas yang lemah kan, jawab Rensu. Chen Feng terdiam mendengar perkataan dari wanita itu, sehingga tanpa terasa kini mereka sudah tiba di sebuah tanah yang sangat lapang di belakang mansion itu, hingga Rensu kembali berkata. Kita sudah sampai, mendengar ucapan Rensu, Chen Feng langsung melihat ke sekeliling, dan terlihat begitu banyak prajurit istana yang mengelilingi tanah lapang itu. Masalah. Benar-benar masalah. Ucap Wu Dao yang berada di samping mereka. Apa yang kau ucapkan Wu Dao? Memangnya ada masalah apa? Tanya Linzi. Kau lihatlah sendiri Rensu dan pemuda itu, bukankah anak itu terlalu dekat? Kalau saudara si Jian melihat ini apakah tidak akan menjadi masalah? Benar juga apa yang kau katakan, si Jian sudah lama memendam perasaan untuk Rensu, jawab Linzi mengangguk setuju. Dan benar saja apa yang mereka takutkan itu, karena di kejauhan seseorang telah tampak sedang memandang tajam ke arah Rensu dan juga Chen Feng, tatapan matanya penuh dengan kecemburuan, dan ia lalu meleset dengan cepat menghampiri mereka berdua. Adik Rensu, kau sedikit terlambat, ucapnya menyapa. Oh, ternyata saudara si Jian, ucap Wu Dao dengan ramah. Salam si Jian, bagaimana dengan kabarmu? Tanya Linzi. Oh, kalian berdua pun datang terlambat. Tidak ini bukan terlambat, tapi tepat waktu. Ucap Wu Dao. Kau terlalu banyak berkelit Wu Dao, seperti biasanya kau terlalu pandai menjawab, kata si Jian. Saudara si Jian, kelihatannya pancaran auramu sedikit berbeda, terasa semakin kuat, benarkah? Kalian juga terasa semakin kuat. Haha, kami mana mungkin bisa dibandingkan sama sepertimu dalam 3 tahun saja kau sudah tampak semakin kuat, tapi kami hanya berhasil naik 1 tingkat saja, ucap Wu Dao. Oh ya, kalau kami boleh tahu, sudah tingkat berapa kau saat ini, si Jian? Masih tingkat awal. Mendengar jawaban si Jian, Wu Dao, Linzi dan Rensu menjadi terkejut. Itu artinya dalam 3 tahun dia bisa melampaui 3 tingkat sekaligus. Wah, benar-benar mengerikan kau saudara si Jian, puji Wu Dao. Ini baru si Jian, orang jenius nomor 1 di langit utara. Oh ya, tapi kalau dilihat-lihat di mana orang-orang dari Kekaisaran Xuanyan? Mengapa tidak ada satu orang pun dari mereka yang hadir di tempat ini? Tanya Wu Dao memutar penglihatannya. Memang benar yang kau katakan itu Wu Dao, sedari tadi aku juga tidak ada melihat orang-orang dari Kekaisaran Xuanyan, bahkan satu pun tidak ada yang hadir. Apa mereka mengundurkan diri saudara si Jian? Tanya Linzi.
Aku juga tidak tahu, padahal aku ingin sekali mencoba satu atau dua pukulanku dengan Chen Feng. Aku ingin melihat dengan tingkat kultivasiku yang sekarang. Aku yakin jika aku bisa menang melawannya, ucap si Jian sombong. Jangan terlalu yakin saudaraku, Chen Feng ini tidak mudah untuk dikalahkan. 1 tahun lalu ranahnya lebih rendah dari kita semua, tetapi dia bahkan bisa memukul mundur para tetua dari kerajaan Wuhunku. Padahal ranah milik Chen Feng terpaut 4 tingkat dari tetua kerajaan Wuhunku, jelas Wu Dao mengingatkan mereka. Benar yang kau ucapkan Wu Dao, tapi aku memang penasaran sedikit bercampur ketakutan ketika menghadapinya. Tapi aku yakin jika aku bisa mengalahkannya saat ini, ucap si Jian percaya diri. Rensu yang mendengar ucapan mereka pun hanya tersenyum dengan tipis, di dalam hatinya dia bergumam. Mereka tidak tahu kalau orang yang ada di dekat mereka saat ini adalah Chen Feng dari Kekaisaran Xuanyan. Hingga tak lama kemudian, Rensu dikejutkan oleh suara yang memanggil nama dirinya. Adik Rensu, kelihatannya kau pun sudah banyak peningkatan, ucap si Jian memuji sambil mengarahkan wajahnya menatap Rensu. Junior tidak bisa dibanding dengan senior, junior ini masih terlalu lemah, jika dibandingkan dengan Tuan si Jian, jawab Rensu merendah. Adik terlalu sungkan, di masa depan aku akan melindungimu jika ada orang yang kurang ajar terhadapmu adik, ucap si Jian tersenyum tulus dan melirik ke arah Chen Feng. Mata Chen Feng menjadi tajam ketika si Jian mulai mengeluarkan aura untuk menekannya. Rensu yang melihat hal ini pun langsung menengahi mereka berdua. Sudah, jangan seperti ini, kita ini adalah aliansi, jadi mengapa kita harus bertengkar? Tanya Rensu. Mendengar ucapan Rensu, si Jian pun menarik energinya kembali, namun Chen Feng mulai berkata dengan suara dinginnya. Hanya dengan kekuatanmu kau ingin menekanku, kau masih belum layak. Mendengar perkataan Chen Feng, si Jian menjadi geram dan dia langsung mengeluarkan lagi aura membunuhnya. Orang-orang di sekitar mereka menjadi kagum dengan pencapaian si Jian dalam 1 tahun ini. Sangat luar biasa, pencapaian si Jian dalam kurun waktu 1 tahun ini, puji Wu Dao. Benar Wu Dao, kita masih kalah jauh dengan dirinya. Akan tetapi lain halnya dengan Chen Feng, dia hanya santai menghadapi tekanan yang diberikan oleh si Jian. Senior sudahlah jangan bertarung di sini, ucap Rensu mengingatkan. Chen Feng lalu maju dan menarik tangan Rensu agar Rensu berada di belakang Chen Feng. Rensu yang mendapatkan perlakuan seperti itu pun menjadi sedikit canggung, namun ia hanya bisa menurut saja. Bagus, keluarkan semua yang kau punya, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu yang sudah mencari tingkat 7 ranah martial vulnerable. Sombong kau, jangan salahkan aku jika aku nantinya akan membuat tubuhmu menjadi cacat. Lalu dilepaskanlah kekuatan si Jian yang berupa bola api yang sangat besar, dan langsung melesat untuk menyerang ke arah Chen Feng. Melihat hal itu Chen Feng dengan santainya menahan serangan itu dengan hanya menggunakan jari telunjuknya. Orang-orang yang melihat itu pun mencemooh apa yang dilakukan oleh Chen Feng. Abis sudah anak itu, beraninya dia menahan serangan tuan muda si Jian hanya dengan menggunakan 1 jari telunjuknya. Namun belum selesai mereka berbicara, tiba-tiba saja mereka melihat jika serangan yang si Jian berikan oleh dirinya telah menghilang dengan cepat. Mereka semua kembali terkejut dan bertanya-tanya. Kemana bola api itu? Mengapa menghilang? Seri orang-orang yang ada di sana tang melihat mereka bertarung. Lalu Chen Feng pun berkata kepada si Jian, sangat lemah, kalau begitu ini aku akan kembalikan 10 kali lipat untukmu, jadi jangan salahkan aku jika nantinya kau menjadi cacat, ucap Chen Feng sambil tersenyum jahat. Orang-orang yang berada di situ menjadi takut dan ngeri ketika melihat bola api yang sebesar tanah lapangan itu, mengarah ke arah si Jian. Para pengawal yang berada di belakang si Jian langsung meleset ke depan si Jian untuk melindungi pria tersebut. Tuan muda, serangan ini bukan hanya akan membuat tuan muda cacat, tapi bisa membunuh kita semua yang ada di lapangan ini dan meratakan tempat ini tuan muda. Si Jian yang melihat serangan itu langsung memasang pertahanannya, dibantu oleh 3 pengawalnya. Serangan bola api dilepaskan oleh Chen Feng pun telah mendarat kepada mereka, dan menghancurkan pertahanan yang telah mereka buat. Karena disentuh oleh bola api itu, melihat hal itu mereka menjadi gugup, dan si Jian merasa jika nyawanya sudah berada di ujung tanduk. Namun di saat bola api itu akan menyentuh mereka berempat, sinar yang berkilau langsung menghalangi bola api itu. Lalu terdengar suara menggelegar dari seseorang. Maafkanlah anakku ini, berilah muka untuk orang tua ini. Chen Feng yang mendengar permohonan itu langsung mengulurkan tangannya untuk menyerap kembali kekuatan bola api yang sudah dia lepaskan itu. Lalu tiba-tiba, kering,
Bola api itu langsung menghilang dan masuk ke dalam tubuh Chen Feng. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu pun menjadi kaget. Apa dia Chen Feng yang menjadi juara satu kompetisi 1 tahun yang lalu? Tanya mereka yang ada di tanah lapangan itu. Linzi dan Wu Dao pun sama-sama terkejut, lalu menoleh ke arah Rensu. Apakah kau sudah tahu kalau dia adalah Chen Feng? Senior Wu Dao, bukankah aku sudah mengatakan kepadamu tadi dan memperingatkanmu juga, jawab Rensu tersenyum. Kemudian Wu Dao dan Linzi saling memandang dan bergumam. Untung saja kita tidak memprovokasinya, ucap mereka merasa bersyukur. Sedangkan Yang Mulai Raja, mengucapkan kata hormat kepada Chen Feng, karena lagi-lagi pria muda itu mau memaafkan kesombongan putranya si Jian. Terima kasih Chen Feng, karena kau mau memandang diriku yang tua ini, ucap Yang Mulia Raja dari Kerajaan Langit Utara. Tidak Yang Mulia Raja, Yang Mulia terlalu sungkan terhadap sayalah yang harusnya meminta maaf. Lagian tidak mungkin aku berani membunuh anak dari Yang Mulia Raja, aku hanya sedang memberikan pelajaran kepadanya agar dia tidak sombong kepada setiap orang, ucap Chen Feng dengan sopan. Apa, hanya pelajaran kecil? Bahkan serangannya jelas-jelas bisa membunuh Tuan Muda si Jian bahkan menghancurkan tempat ini, ujar para orang-orang yang ikut hadir bersama Yang Mulia Raja. Tetua Agung pun ikut berbicara kepada Yang Mulia Raja. Yang Mulia, kultivasi anak ini begitu mengerikan. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun, dia sudah berhasil berada di tahap seperti ini, sangat mengerikan, bahkan aku saja tidak dapat menebaknya apa tingkat dari kultivasi yang dia miliki, ucap Tetua Agung itu. Tapi Chen Feng bukanlah orang yang suka dipuji, Dai tidak akan melawan kalau tidak diganggu terlebih dahulu oleh si Jian. Bukankah sudah aku peringatkan jangan mencari masalah dengannya, mengapa kau tidak mendengarkan perkataanku juga? Tanya Yang Mulia Raja merasa marah. Maaf ayah, aku sungguh tidak mengenali dia, karena penampilan dirinya sangatlah berbeda, jawab si Jian memohon ampun. Untung saja ayah datang di waktu yang tepat, kalau tidak apa kau tahu apa yang akan terjadi kepadamu dan juga yang lainnya. Iya, aku mengerti ayah, aku sungguh meminta maaf, tapi kalau seandainya aku kehilangan nyawaku karena dirinya, apakah ayah tidak akan membalas dendam kepadanya ayah? Tanya si Jian. Entahlah. Yang ayah takutkan sebenarnya bukanlah Chen Feng, tapi orang-orang yang ada di belakangnya. Apa menurut kalian orang-orang di kerajaan Xuan Yan tidak memiliki kekuatan seperti itu? Berpikirlah kalian semua, jika anak muda seperti Chen Feng saja sudah memiliki kekuatan Martial King, lalu bagaimana dengan orang-orang yang ada di belakangnya? Ucap Yang Mulia Raja membuat mereka semua merasa terkejut. Mereka terkejut karena mendengar Yang Mulia Raja mengucapkan ranah yang dimiliki oleh pria muda tersebut. Apakah benar jika dia adalah ranah Martial King? Benar-benar sangat mengerikan, gumam mereka saling berbisik. Sedangkan si Jian masih tidak percaya dengan apa yang ayahnya ucapkan barusan. Apa mungkin kultivasi Chen Feng ada di ranah Martial King ayah? Apa Yang Mulia tidak salah melihatnya? Bagaimana mungkin bocah di bawah usia 20 tahun sudah menjadi pejuang di ranah Martial King? Itu sangatlah mustahil ayah, dan aku sendiri belum yakin karena aku tidak dapat melihat kultivasi anak ini, semacam ada teknik rahasia yang menutupi penglihatanku ketika ingin melihat ranah yang dimilikinya. Tanya si Jian tidak percaya. Tapi itulah kenyataannya putraku, aku bisa merasakan nafas yang dia keluarkan dan itu terlihat sangat jelas kalau dia berada di ranah Martial King, tapi entah di tingkat berapa ayah tidak mengetahuinya, yang pasti itu di tanah Martial King. Aku beritahu kalian semua agar tidak memprovokasi dirinya, jika ingin nyawa kalian tetap utuh di badan, maka dengarkan perkataanku ini, ucap Yang Mulia Raja kembali mengingatkan. Chen Feng yang sudah berada jauh dari mereka tidak terlalu menghiraukan pembicaraan mereka, ia bersikap acuh tak acuh dan berjalan ke arah kapal milik Kerajaan Langit Utara, yang akan dipakai untuk pergi menuju ke Kerajaan Tianshu. Rensu yang melihat Chen Feng akan pergi menaiki kapal itu pun langsung berlari untuk menarik tangan Chen Feng. Jangan pergi dan menaiki kapal itu. Kalau tidak orang-orang Kerajaan Langit Utara akan merasa tidak kau hargai, ucap Rensu memperingatkan. Chen Feng yang mendengar perkataan gadis itu pun menatapnya sambil berkata, apa hubungannya denganku? Tentu saja ada, ingat pikirkanlah juga perasaan orang lain, jangan selalu bertindak sendiri dan gegabah. Ingatlah dalam hidup ini kita lebih baik mempunyai banyak teman daripada banyak musuh. Dan lebih sedikit menyinggung perasaan orang lain, itu akan lebih baik di dalam hidup kita, kata Rensu memperingatkan. Chen Feng pun mendengarkan perkataan Rensu, langsung mengikutinya,
karena semua yang dia ucapkan Rensu ada benarnya juga. Kemudian Yang Mulia Muali berjalan mendekati Chen Feng dan meminta maaf kepada Chen Feng. Chen Feng, aku meminta maaf kepadamu atas kelakuan putraku yang selalu membuatmu marah dan suka merendahkan dirimu. Sekali lagi tolong maafkan kelancangan putraku si Jian. Chen Feng, ucap Yang Mulia Raja penuh penyesalan. Tidak apa Yang Mulia, orang-orang yang merasa dirinya lebih kuat dari orang lain pasti akan melakukan hal yang sama seperti Pangeran Si Jian. Di dunia kultivasi ini pastilah yang kuat selalu merasa benar, dan mereka selalu menindak yang lemah. Itu wajar bukan? Sudah sering terjadi di dekat kita, jadi Yang Mulia tenang saja, aku tidak akan memasukkannya ke dalam hati, jawab Chen Feng dengan sangat pintar. Mendengar ucapan dari Chen Feng, semua orang yang berada di situ merasa canggung dan juga malu. Memang benar jika di dunia kultivasi yang lemah selalu ditindas dengan orang-orang yang mempunyai kekuasaan selalu menganggap tindakannya adalah benar, walaupun itu salah sekalipun. Terima kasih Chen Feng karena sudah memaafkan si Jian, dan aku ada satu permintaan kecil kepadamu, kata Yang Mulia Raja. Mendengar perkataan Yang Mulia Raja, Chen Feng pun bertanya kepada Yang Mulia Raja. Permintaan apa yang Anda inginkan Yang Mulia? Aku ingin kau berjanji kepadaku untuk melindungi semua orang dari 5 kerajaan kita. Kalian berasal dari tanah yang sama, dan itu artinya kalian adalah saudara, ucap Yang Mulia Raja. Dan bertindaklah sedikit tidak mencolok, jangan pernah memprovokasi orang-orang yang ada di dataran tengah. Ingat itu, ucap Tetua Agung menimpali. Mengapa semua orang takut kepada dataran? Gumam Chen Feng yang masih didengar oleh Rensu. Dan dia pun langsung menjawab pertanyaan Chen Feng itu. Itu karena di dataran tengah sangat banyak kultivator yang hebat, bahkan kelas martial king juga banyak, dan tidak menutup kemungkinan mereka memiliki seorang terkuat di ranah martial sovereign, jelas Rensu. Mendengar hal itu Chen Feng pun berpikir, martial sovereign sangat bagus, aku mungkin bisa menemukan pembunuh istriku Yunzi di sana, pikir Chen Feng di dalam hatinya. Kemudian Yang Mulia Raja memerintahkan kepada para jenius-jeniusnya untuk menaiki kapal yang sudah tersedia dan memerintahkan 6 orang yang memiliki ranah martial king tahap 2 dan 3 untuk mengawal mereka masuk ke dalam tanah terlarang kerajaan Tianshu. Lalu semua orang mulai menaiki kapal dan kapal itu pun terbang menuju pergi ke kerajaan Tianshu, dan setelah kepergian kapal itu, pejabat istana langsung mendekati Yang Mulia Raja. Yang Mulia, kenapa Anda terlalu percaya kepada Chen Feng? Tanya para pejabat istana itu. Karena dia memiliki kepribadian yang cukup bagus, dan tidak rakus atas kekuasaan, dia hanya seorang kultivator dan tidak akan mengancam kerajaan kita. Aku yakin itu, tapi dengan catatan, kita tidak boleh mengganggunya, kemudian hanya kekuatan miliknya yang bisa menandingi bahkan melampaui orang-orang jenius di dataran tengah, ucap Yang Mulia dengan wajah yang serius. Yang Mulia, mengapa Anda begitu yakin kepadanya Yang Mulia? Tanya mereka lagi merasa penasaran. Karena aku sendiri mungkin akan kesulitan untuk menghadapi dirinya, jawab Mulia. Mendengar pernyataan itu semua orang-orang yang berada di dekat Yang Mulia langsung tertegun, tidak disangka-sangka jika perkataan itu bisa keluar dari mulut orang terkuat di 5 kerajaan tersebut. Jadi seberapa mengerikannya Chen Feng ini? Gumam semua orang yang ada di situ. Sedangkan di atas kapal, Chen Feng terlihat sedang berdiri di ujung kapal itu, sambil menatap ke arah depan, di dalam hatinya dia selalu bergumam menyembuhkan niat yang dia miliki. Tanah larangan di kerajaan Tianshu, aku datang dan terimalah aku, gumam Chen Feng. Rensu yang melihat pria itu pun langsung mendekatinya, dan dia mulia memberanikan diri untuk bertanya kepada Chen Feng. Chen Feng, apa yang sedang kau pikirkan saat ini? Tanya Rensu membuat Chen Feng menoleh tak suka. Chen Feng hanya diam tidak menjawab dan kembali menatap ke arah depan. Oh, aku tahu jika kau pasti sedang memikirkan tanah terlarang kerajaan Tianshu bukan? Baiklah, aku bisa sedikit memberitahumu kalau kau mau, ucap Rensu menggertak. Chen Feng langsung bergumam di dalam hatinya, karena merasa risih dengan keberadaan wanita itu yang selalu mengikuti dirinya. Wanita ini, benar-benar menggangguku, sebenarnya apa yang dia inginkan? Kenapa dia selalu saja mengikutiku, gumam Chen Feng di dalam hati. Hingga tak lama kemudian, Chen Feng pun mulai mengeluarkan pertanyaannya kepada Rensu. Sebenarnya apa yang ingin Kua lakukan? Tanya Chen Feng dengan nada dingin. Tidak ada, aku hanya ingin dekat saja dengan orang-orang yang ingin pergi ke tanah terlarang Tianshu, jawab Rensu. Benarkah, mereka semua juga akan pergi ke tanah terlarang Tianshu, tapi kenapa kau tidak mendekati mereka?
Karena aku sudah dekat dengan mereka, jadi tidak perlu lagi kan mendekati mereka lagi, jawab Rensu gugup. Oh, jadi begitu cara bertemanmu, itu artinya setelah kau berhasil mendekatiku maka kau akan melemparkanku sama seperti yang kau lakukan kepada mereka semua. Hah, bukan seperti itu maksudku, ucap Rensu tercekat. Jadi apa maksudmu? Rensu diam sambil menatap dingin ke arah Chen Feng, dan Chen Feng membuang mukanya karena jengah. Sudahlah tidak perlu dijawab, aku juga tidak akan peduli dengan jawabanmu itu, ucap Chen Feng cuek dan terlihat dingin. Sekarang coba tolong kau jelaskan tentang tanah terlarang yang kau ketahui itu. Cih, apakah begitu caramu meminta pertolongan kepada seseorang? Apakah tidak ada orang yang mengajarimu tentang hal itu? Ucap Rensu dengan pedas membuat Chen Feng merasa heran. Mulutmu sangat pedas dalam berbicara, tidak cocok dengan wajahmu itu. Memangnya wajahku seperti apa? Sudahlah, aku malas berbicara dengan orang sepertimu, jawab Chen Feng lagi sambil berjalan pergi. Rensu yang melihat itu pun langsung mendekati Chen Feng dan bertanya kepada Chen Feng. Kau mau kemana? Bukan urusanmu. Apakah kau tidak ingin mendengar tentang tanah terlarang Tianshu? Tanya Rensu kembali. Aku sudah tidak berminat, dan satu lagi jangan ikuti aku. Oh, memangnya kenapa kalau aku mengikutimu? Tanya Rensu menggoda Chen Feng. Kalau kau masih mengikutiku juga, maka jangan salahkan aku jika aku melakukan hal yang tidak pantas kepadamu, jawab Chen Feng memasang wajah seriusnya, sambil memegang pinggang Rensu yang sedari tadi mendekati dirinya. Orang-orang di kapal yang melihat kedekatan mereka berdua menjadi riuh, banyak yang berbisik-bisik untuk mereka berdua mempertanyakan tentang hubungan mereka, sedangkan si Jian yang melihat adegan tersebut pun merasa emosinya melonjak naik, akan tetapi kekuatannya sangat berbeda jauh dengan level milik Chen Feng. Sedangkan Chen Feng masih melingkarkan tangannya di pinggang Rensu membuat Rensu menjadi malu sendiri. Lepaskan aku, beraninya kau melakukan hal ini kepadaku, teriak Rensu. Aku akan melepaskanmu, tapi ingat kau jangan pernah lagi mengikutiku, kata Chen Feng menatap tajam. Setelah itu dia langsung melepaskan pegangannya di pinggang Rensu dan melangkah pergi dari tempat itu. Sial, bocah itu beraninya menyentuhku, kalau bukan karena perintah guru yang menyuruhku untuk mendekati pria itu, maka aku tidak akan sudi mendekati pria mengerikan seperti dia, ucap Rensu merasa kesal sekaligus malu. Chen Feng kini bukanlah seorang Chen Feng yang dulu, dia telah berubah menjadi pria yang dingin dan juga tak berperasaan setelah ditinggalkan oleh seluruh orang yang dia sayangi. Tujuan Chen Feng saat ini hanyalah dua, yaitu mencari pembunuh Yunzi dan menepati janjinya kepada sang guru. Bab 59, Chen Feng berbincang dengan Senior Long. Sedangkan Rensu yang melihat kepergian Chen Feng pun mulai bergumam sendiri. Sebenarnya aku juga tidak mau mendekati pria semacam dia, yang di dalam hidupnya selalu mencari masalah dengan orang lain. Aku yakin di masa depan dia pasti akan banyak mendapatkan musuh, dan pendampingnya sudah jelas akan mendapatkan imbasnya, ucap Rensu melangkah pergi. Orang-orang yang melihat pertengkaran mereka pun merasa heran, karena awalnya mereka tampak sangat dekat dan tiba-tiba saja menjadi bertengkar. Sebenarnya apa hubungan mereka berdua? Tanya para pemuda yang ada di dekat si Jian. Iya, aku juga heran melihatnya, sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka berdua? Awalnya aku pikir, mereka adalah sepasang kekasih, karena terlihat sangat dekat, tapi mengapa sekarang jadi begini, terlihat seperti seorang musuh, ucap Wu Dao yang ikut menimpali. Si Jian yang mendengar pembicaraan Wu Dao pun hanya diam tidak menjawabnya, sama sekali, lalu Lin Zi pun mulai berkata. Kelihatannya adik Rensu tengah mengincar Chen Feng. Oh, pantas saja ia tidak pernah jauh dari Chen Feng, tapi kelihatannya Chen Feng tidak menanggapi adik Rensu, kata Wu Dao. Ternyata wanita itu sangat pandai dalam memilih, tambah Lin Zi. Si Jian yang mendengar perkataan mereka berdua pun menjadi sedikit emosi. Kalian berdua, apakah kalian tidak ada kerjaan lain selain berbicara yang tidak penting seperti itu? Teriak si Jian marah. Saudara si Jian, apakah kau masih menaruh hati kepada adik Rensu? Maaf, bukannya aku ingin ikut campur, tapi aku ingin memberitahumu si Jian jika wanita itu adalah wanita yang licik, ia hanya mengincar orang-orang yang kuat. Dan ketika dia mendapatkan yang lebih kuat lagi, maka dia akan meninggalkan yang lemah. Tak ada cinta di hati wanita ini, lebih baik kau menjauh darinya, saudaraku, ucap Wu Dao menasehati. Si Jian masih tetap diam tidak menanggapi perkataan Wu Dao sama sekali, dan mereka berdua yang melihat sikap dari si Jian pun langsung meminta izin untuk pergi dari tempat itu.
Saudaraku, kalau begitu kami berdua pamit terlebih dahulu, kami akan masuk ke kamar untuk beristirahat. Ayo Lindsay, ajak Wu Dao sambil melangkah pergi. Tanpa mereka tahu jika di dalam hati si Jian, dia pun merasa setuju dengan apa yang dikatakan oleh Wu Dao. Wu Dao benar, jika sebelum ada Chen Feng, wanita itu selalu mendekatiku kemanapun aku pergi. Wanita itu sangat licik akalnya, gumam si Jian. Sedangkan Chen Feng, yang sedang berjalan-jalan di dalam kapal itu pun, melihat seorang pria tua yang menjadi pendamping mereka pergi menuju ke tanah terlarang Tianshu. Pria itu dikenal sebagai pendekar pedang gila yang bernama Long Hai. Dan Chen Feng langsung melangkah untuk mendekati pria tua tersebut. Salam Senior Long, sapa Chen Feng memberikan hormat dengan sopan. Oh, kamu Chen Feng. Lia Senior, sebenarnya aku ingin bertanya sesuatu kepada Senior Long, apakah boleh? Tanya Chen Feng berkata ramah. Dia sengaja ingin mendekati senior itu untuk mengetahui tentang tanah terlarang Tianshu yang akan mereka datangi. Tentu saja boleh, katakanlah Chen Feng, apa yang ingin kau ketahui dariku? Jawab Senior Long tak kalah ramah. Aku ingin mengetahui tentang tanah terlarang Tianshu, kira-kira berapa lama waktu kita untuk sampai di kerajaan Tianshu itu senior. Kalau kita tidak ada hambatan, paling lama hampir 1 bulan kita tiba di sana, jawab Senior Long. Wah, ternyata cukup lama juga perjalanannya, ujar Chen Feng mengangguk. Lantas seperti apa tanah terlarang Tianshu itu senior? Tanya Chen Feng kembali. Jujur saja, jika sebenarnya aku juga belum pernah ke sana. Jadi aku tidak tahu pasti Chen Feng, tapi menurut catatan kerajaan yang pernah aku baca, tanah terlarang Tianshu ini adalah tempat yang diciptakan oleh orang di ranah alam suci dari domain atas ketika perang ribuan tahun yang lalu, dan sebelum kematiannya, ia meninggalkan lumayan banyak warisan di sana, untuk maksud dan tujuannya tidak ada yang mengetahuinya sampai saat ini, ucap Senior Long menjelaskan. Oh ternyata begitu, lantas apakah Senior tahu warisan apa saja yang ditinggalkan itu, dan dari waktu ke waktu, apakah sudah ada yang mendapatkan warisan itu? Tanyanya lagi. Menurut informasi yang aku dengar, dari mulai dibukanya tanah terlarang itu, sampai sekarang setiap 100 tahun sekali baru dibuka, belum ada satupun orang yang mendapatkan apapun dari tempat itu, yang ada hanya kematian dari orang-orang yang masuk ke dalam tanah terlarang tersebut, jawab Senior Long. Apa? Kematian? Memangnya apa yang ada di dalam sana sehingga banyak nyawa yang melayang dan tidak dapat kembali keluar dari tempat itu senior? Petik 2. Tanah terlarang Tianshu ini sangat banyak jebakan di dalamnya. Dan juga binatang darah tingkat 5 ke atas, bukan hanya itu saja yang menyebabkan kematian. Pertempuran antar kelompok pun juga memicu banyaknya korban jiwa yang berjatuhan Chen Feng, maka dari itu, jangan bertindak gegabah di tanah terlarang Tianshu, keselamatan adalah yang utama, dan kami para penjaga kalian harus memastikan untuk kalian semua bisa pulang dengan selamat, walaupun lawan kita nantinya adalah orang-orang domain tengah bahkan mungkin ada penyusup dari domain atas, yang ranahnya sudah di tingkat kultivasi lebih tinggi dari kita, ucap Senior Long. Senior, apakah begitu menakutkan orang-orang domain tengah dan domain atas itu? Sampai kita harus takut dengan mereka semua? Tanya Chen Feng lugu membuat Senior Long langsung tertawa lucu. Hahaha, aku akui jika keberanianmu itu sangatlah bagus Chen Feng. Tapi harus kau ketahui, jika kita orang dataran rendah menurut mereka yang memiliki ranah Martial King di dataran rendah bagian 5 kerajaan bisa dihitung jumlahnya dalam setiap kerajaan. Sedangkan di domain tengah, sangat banyak orang-orang yang memiliki ranah Martial King, di domain tengah juga ada ranah Martial Sovereign, yang kekuatannya sangat jauh berada di atas kita, belum lagi domain atas, yang ranah tertingginya ada di ranah semi alam suci, mungkin juga sudah ada ranah alam suci, jadi kekuatan mereka tidak bisa kita bayangkan Chen Feng, jelas Senior Long kembali. Ranah alam suci pasti sangat menakutkan, ujar Chen Feng. Kau benar Chen Feng, ranah alam suci adalah ranah yang mendekati alam dewa, di bumi ini ranah alam suci sudah dianggap menjadi dewa, kekuatannya bahkan hanya menjentikkan tangannya saja orang-orang seperti kita bisa terbunuh, tapi kemungkinan orang-orang di ranah tinggi itu tidak akan ikut campur hanya untuk tanah terlarang Tianshu, hanya Martial King yang tertinggi, selebihnya tidak diizinkan untuk masuk ke dalam tanah terlarang Tianshu ini, ucap Senior Long. Bab 60. Mulai kompak dan bersatu. Perbincangan Chen Feng bersama Senior Long masih terus berlanjut, dan Chen Feng benar-benar senang karena dirinya mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dari pria tua tersebut. Senior, kalau boleh tahu,
Mengapa ranah di atas ranah Martial King tidak diizinkan untuk masuk ke dalam tanah terlarang Tianshu? Tanya Chen Feng penasaran. Kemungkinan pencipta dari tanah terlarang Tianshu ingin jika jenius muda menjadi prioritas utama, maka dari itu yang diizinkan masuk hanya batas para kultivator muda yang berada di ranah Martial Venerable tingkat 5 dan yang di bawahnya lagi tidak diizinkan. Sedangkan untuk domain tengah khususnya kerajaan Tianshu, menyetujui peraturan tersebut, akan tetapi Chen Feng, para jenius-jenius muda dari domain tengah sangatlah mengerikan, kebanyakan dari mereka sudah melangkah ke ranah Martial King tingkat awal, hanya beberapa saja yang masih berada di ranah Martial Venerable tingkat akhir puncak, tidak hanya itu, mereka juga pastinya dibekali dengan senjata-senjata tingkat atas, dan juga teknik-teknik mematikan, jadi aku sarankan kepadamu. Jangan bertindak ceroboh, karena ketika kau bertindak ceroboh maka kelompokmu yang akan menderita, kalau aku tidak mengkhawatirkan keadaanmu, tetapi mereka. Bagaimana? Ujar Senior Long sambil melihat ke arah para jenius-jenius muda itu. Senior tenang saja, aku akan bertindak hati-hati, agar kita semua bisa keluar dengan selamat, jawab Chen Feng meyakinkan. Tapi kau juga tidak perlu menahan diri Chen Feng, tidak baik juga hanya karena mereka jalur kultivasimu menjadi terlambat. Lalu Senior Long mengeluarkan sesuatu dari dalam cincin penyimpanannya. Ini untukmu Chen Feng, ucap Senior Long memberikan sebuah topeng di tangan Chen Feng. Untuk apa topeng ini Senior? Tanya Chen Feng penasaran. Topeng ini berguna untuk menyamarkan penglihatan batin seseorang yang ditujukan kepadamu, bahkan ranah Martial Sovereign pun tidak akan bisa melihat identitasmu. Lantas mengapa Senior memberikan topeng ini kepadaku? Karena aku tahu karaktermu Chen Feng. Pasti kau lebih senang bergerak sendiri daripada berkelompok, jawab Senior Long. Chen Feng mengangguk dan tertawa mendengar penjelasan dari seniornya itu, akhirnya dia bisa mendapatkan sesuatu yang dapat menutupi identitas dirinya. Aku ucapkan terima kasih terhadap pemberianmu ini Senior Long. Jangan terlalu sungkan Chen Feng. Baiklah, tapi bagaimana dengan mereka semua Senior? Tanya Chen Feng sambil menatap ke arah orang-orang di depan mereka. Aku dan guru-guru yang lain akan pergi untuk menemani mereka menjelajahi area tanah terlarang Tianshu. Sekarang kau beristirahatlah Chen Feng, kita sudahi dulu perbincangan kita ini, ucap Senior Long dan langsung melangkah pergi. Baik Senior, sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Senior Long hanya melambaikan tangannya dan berjalan membelakangi Chen Feng, lalu Chen Feng pun pergi ke dalam ruangannya untuk berkultivasi. Tidak terasa 2 minggu sudah berlalu begitu cepat, dan mereka semua masih berada di perjalanan menuju ke tanah terlarang Tianshu di domain tengah. Masih berapa lama lagi waktu kita untuk sampai di kerajaan Tianshu saudaraku? Tanya Wu Dao kepada Si Jian. Tepatnya berapa lama lagi aku tidak tahu, tapi kata ayah perjalanan kita ini akan memakan waktu kurang dari 1 bulan, agar kita bisa mendapatkan istirahat di kerajaan Tianshu sebelum tanah terlarang dibuka, jawab Si Jian menjelaskan. Berarti kita masih ada waktu 1 minggu dari sekarang, untuk kita sampai di kerajaan Tianshu, ujar Lin Si. Di tengah percakapan mereka bertiga, Chen Feng pun hadir di samping mereka sambil memasang wajah ramah. Selamat pagi saudara Feng, sapa Wu Dao menegur Chen Feng. Selamat pagi Chen Feng, sapa Lin Zi mengikuti. Sedangkan Si Jian hanya menangkupkan kedua tangannya, Chen Feng pun menjawab salam dari mereka bertiga, sambil menangkupkan kedua tangannya juga. Maaf, ada apa kalian bertiga menegurku? Bukannya selama ini kalian tidak pernah mau mengajakku berbicara? Apakah ada hal penting yang ingin kalian bicarakan kepadaku? Tanya Chen Feng merasa herannya. Tidak saudaraku, bukan seperti itu, lagian kita berasal dari benua yang sama dan juga tinggal di kapal yang sama jadi tidak ada yang salah jika kami menegurmu bukan? Mungkin kemarin-kemarin kita adalah orang asing, tapi mulai sekarang kita adalah saudara sekapal, jadi lebih baik jika kita saling berteman bukan? Ujar Wu Dao menjelaskan. Benar apa yang dikatakan oleh Wu Dao Chen Feng? Tidak ada salahnya kita mulai mempererat tali persaudaraan, dan aku Si Jian, jika di masa lalu aku telah membuat kesalahan kepadamu, maka aku ingin meminta maaf Chen Feng, kedepannya aku harap kita bisa saling membantu antara satu sama lain di tanah terlarang Tianshu, ucap Wu Dao, Lin Zi dan Si Jian dengan tulus. Chen Feng yang mendengar perkataan maaf dari mereka bertiga pun langsung tersenyum ramah, akhirnya dia bisa mendapatkan teman daripada musuh. Baiklah, aku juga ingin meminta maaf kepada kalian bertiga, jika di masa lalu aku pernah melakukan kesalahan, dan semoga kita bisa menjadi saudara.
Lagian aku juga sudah dipercaya oleh Yang Mulia Raja untuk bekerja sama dengan kalian semua, dan pasti aku akan melakukan apa yang Raja perintahkan. Akan tetapi kalian juga harus tahu bahwasanya di tanah terlarang Tianshu terlalu banyak fraksi-fraksi kuat yang berasal dari domain tengah. Tenang saja Saudara Chen Feng, kami akan berhati-hati dalam bertindak dan tidak akan menyusahkanmu, ucap Wu Dao tersenyum. Singkat cerita, ketika mereka berempat masih sedang berbincang-bincang, tiba-tiba ada sebuah gerombolan elang darah yang berterbangan di depan kapal mereka. Melihat hal itu para guru bersatu membangun dinding penghalang untuk mencegah serangan dari elang darah itu. Chen Feng yang melihat kejadian itu pun bertanya, binatang darah jenis apa itu? Tanya Chen Feng penasaran. Lalu seorang guru yang mendengar pertanyaan Chen Feng mulai menjelaskannya. Itu adalah binatang darah level 5, yang setara dengan martial venerable tingkat akhir puncak. Mereka selalu sensitif ketika ada bahaya yang mendekati sarang mereka, jawab guru itu. Chen Feng yang melihat hal tersebut pun menjadi antusias. Dia benar-benar menyukai binatang darah itu yang sangat ganas dalam penyerangan, kuat dan kelihatan sangat cepat. Lalu Chen Feng melayang ke atas udara, untuk melihat binatang darah mana yang lebih agresif karena sudah pasti dialah pemimpin dari elang darah itu. Dan setelah menemukannya, Chen Feng pun langsung melesat ke arah elang darah yang menurutnya menjadi pemimpin dari para elang darah itu. Para guru dan murid-murid yang melihat hal itu pun merasa terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Chen Feng. Bahkan Senior Long memanggil Chen Feng untuk segera kembali, tapi Chen Feng masih terus melaju ke arah elang darah itu, dan setelah sampai ke atas tubuh elang darah, Chen Feng mendarat di atas pundak elang darah itu. Chen Feng lalu meletakkan tangan kanannya ke atas kepala elang darah. Dengan mendapatkan kitab warisan dari gurunya, yang mengajarkan metode untuk menjinakkan binatang darah, Chen Feng yang sedang mempraktekkan metode itu pun, tiba-tiba mata Chen Feng bercahaya dan masuk ke dalam mata elang darah itu. Tenanglah, aku tidak akan menyakitimu, aku hanya ingin berteman denganmu, ucap Chen Feng dengan sayang. Mendengar perkataan Chen Feng binatang darah itu meraung, dan Chen Feng kembali untuk membujurnya sambil mengelus-ngelus bulu di leher elang darah itu. Bak seperti anak bayi yang disayang, elang darah itu berubah menjadi jinak dan tidak ganas lagi. Bagus, bagus, benar-benar anak yang baik. Lalu Chen Feng membuat segel kontrak dengan elang darah itu, dan elang darah itu menerimanya dengan senang. Bersambung.